Suara hujan tipis mengiringi langkah Rangga, seorang sopir truk baru yang baru saja tiba di Tangerang. Ia tak punya banyak teman di kota itu. Saat duduk di bangku terminal, ia bertemu dengan Yanto, pemuda asal Sumatera yang juga sedang mencari kerja. Percakapan singkat, dan akhirnya mereka memutuskan bersama-sama mencari kontrakan. Tak lama, perusahaan properti menerima mereka. Rangga ditempatkan sebagai sopir luar kota, sementara Yanto lebih banyak membantu di gudang. Di hari pertama, mereka hanya numpang di kontrakan sempit milik Dimas, rekan kerja mereka yang lebih dulu menetap. Namun malam itu, Dimas menyarankan agar mereka bertiga mencari kontrakan yang lebih besar. Pencarian membawa mereka ke sebuah gang sempit di perbatasan Jakarta-Tangerang. Gang itu terasa aneh sejak pertama kali mereka pijak. Udara di sana dingin tak wajar meski siang terik. Di ujung gang ada deretan kamar kontrakan bernomor 1 hingga 5. Pemiliknya hanya mengizinkan mereka menepati nomor 4. Nomor 2 sudah penuh, kata si pemilik singkat. Namun anehnya, kamar itu jelas-jelas kosong. Bangunan kontrakan itu memiliki tata letak yang membingungkan. Pintu masuknya langsung bertemu lorong sempit, lalu belok sebelum sampai ke dapur. Tidak lurus seperti kontrakan pada umumnya. Dindingnya tebal dan kusam, seolah menyimpan usia puluhan tahun. Malam pertama masih terasa normal. Namun di malam kedua, sekitar pukul 9 saat mereka pulang kerja, hawa dingin kembali menyelimuti ruangan. Rangga mencoba bercanda, menganggap itu hanya cuaca. Namun menjelang pukul 3 pagi, ia terbangun oleh suara gedoran di dinding. Suara keras, berat, seolah ada seseorang di balik tembok mengetuk berulang kali. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikannya. Keesokan harinya, Yanto bercerita bahwa ia sering mendengar langkah kaki di atas plafon antara jam 2 dan 3 pagi. Bahkan terkadang ia mendengar seperti ada orang berjalan di depan kontrakan, tapi ketika ia mengintip, tak ada siapapun di luar. Hari-hari berikutnya, suara itu semakin sering terdengar, dan Rangga mulai merasa mereka tidak sendirian di kontrakan nomor 4. Hari-hari di kontrakan nomor 4 berjalan dengan ritme yang sama. Namun ada satu kebiasaan aneh yang mulai mencuri perhatian Rangga. Setiap sore menjelang maghrib, pemilik kontrakan selalu datang, membawa makanan untuk Yanto. Menu yang dibawanya selalu mirip, nasi kuning atau nasi uduk lengkap dengan lauk sederhana. Pemilik itu tersenyum ramah, menawarkannya dengan nada bersahabat. Namun anehnya, Yanto tidak pernah memakan makanan itu. "Kenapa nggak dimakan?" tanya Rangga suatu malam. Yanto mengangkat bahunya. "Entah kenapa, setiap mau makan, mata ini rasanya berat banget, selalu ketiduran." Awalnya Rangga mengira itu hanya kebetulan, tapi kejadian itu berulang setiap hari. Makanan itu hanya tergeletak di meja, dingin sampai akhirnya dibuang. Kadang Yanto bahkan lupa membukanya. Suatu sore, Rangga memutuskan untuk mencoba makanan itu. Sekilas, tak ada yang aneh. Aroma gurih nasi kuning tercium, menggoda. Tapi begitu suapan pertama menyentuh lidahnya, sensasi aneh menjalar. Kepalanya terasa berat, pandangannya mengabur, dan tubuhnya seakan ditarik ke dalam tidur yang dalam. Ia terbangun 2 jam kemudian, dengan keringat dingin membasahi leher. Malam itu, mereka berbicara serius. "Jangan dimakan lagi," kata Rangga dengan nada tegas. Yanto hanya mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke lantai. Namun, sejak saat itu, hal-hal ganjil semakin sering terjadi.
Antara pukul 2 dan 3 dini hari, suara gedoran di tembok menjadi semakin keras. Kadang disertai bunyi langkah di plafon. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah suara air menyiram jendela, meski jelas-jelas tidak hujan. Ketika Rangga memberanikan diri mengintip keluar, ia hanya melihat kaca jendela basah, tanpa ada orang di luar. Seolah air itu muncul dari ketiadaan. Udara di dalam kontrakan makin hari makin dingin, dan di hati Rangga tumbuh sebuah keyakinan. Ada sesuatu di sini yang tidak menginginkan mereka pergi, tapi juga tidak menginginkan mereka tetap hidup. Awal bulan berikutnya, Rangga mendapat tugas keluar kota. Yanto tetap di kontrakan, sementara Dimas, rekan lama mereka, menjadi pasangan kerja Rangga di jalan. Ketika Rangga pulang beberapa hari kemudian, ia mendapati wajah Yanto pucat, matanya cekung, tubuhnya lemah seperti kehilangan banyak tenaga. "Lu sakit?" tanya Rangga. Yanto tersenyum tipis. "Enggak, cuma masuk angin." Namun dari hari ke hari, kondisinya semakin buruk. Malam-malamnya penuh dengan keluhan aneh. Kakinya sering terasa seperti ditarik dari ujung ranjang. Tubuhnya menggigil hebat meski diselimuti tebal. Kadang ia terbangun sambil terengah-engah, memegang dadanya. Rangga memaksa membawanya ke puskesmas. Hasilnya apa? Normal. Tekanan darah, gula, asam urat, semua baik. Dokter hanya memberi obat flu dan vitamin, lalu menyuruh istirahat. Tapi Rangga tahu, ini bukan sakit biasa. Di malam yang sama, sekitar pukul 2 dini hari, Rangga terbangun oleh suara familiar, gedoran di dinding. Kali ini disertai suara langkah kaki di atap, lalu bunyi air menyiram jendela. Ia bangkit, berjalan perlahan ke arah dapur dan melihat Yanto duduk di ranjang, menatap kosong ke pintu kamar mandi. "Rangga, ada yang berdiri di sana," bisiknya. Rangga menoleh, tapi pintu kamar mandi hanya bergoyang pelan, seolah tertiup angin. Malam-malam berikutnya menjadi siksaan. Yanto semakin jarang makan, tubuhnya makin kurus, dan mata itu seperti milik orang yang sudah setengah menyerah. Rangga mencoba menghiburnya, menawarkan untuk mengantarnya pulang kampung, tapi Yanto hanya berkata, "Nanti saja, kalau waktunya sudah dekat, gue minta lu sama Dimas anterin." Kata-kata itu membekas di benak Rangga. Waktunya sudah dekat. Sejak kapan orang bicara tentang kepulangannya sendiri dengan tatapan seperti itu? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rangga bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Yanto berdiri di pojok kontrakan, tubuhnya basah kuyup seperti habis disiram. Dari kepalanya, air menetes ke lantai, membentuk genangan merah. Ketika Rangga terbangun, ia mendapati lantai di pojok ruangan benar-benar basah. Awal September, sakit Yanto semakin menjadi-jadi. Kulitnya pucat kehijauan, bibirnya pecah-pecah, dan nafasnya sering tersendat. Rangga berkali-kali mengajaknya pulang kampung, tapi jawaban Yanto selalu sama. Belum saatnya. Suatu malam, sekitar pukul 11, hujan tipis membasahi atap kontrakan. Dimas sedang di luar, hanya tinggal Rangga dan Yanto di dalam. Yanto yang berbaring tiba-tiba bangkit, menatap Rangga dengan mata merah basah. "Rang, janji sama gue, kalau gue mau pulang nanti, lu sama Dimas yang anterin. Temuin orang tua gue, bilang sama mereka gue baik-baik aja di sini." Rangga menelan ludah. Nada bicara Yanto bukan seperti orang yang minta tolong, tapi seperti seseorang yang tahu akhir hidupnya sudah dekat.
Jangan ngomong gitu, Tok. Lu pasti sembuh. Yanto tersenyum tipis lalu berbaring lagi. Nggak semua orang bisa sembuh dari yang kayak gini. Malam itu, suara gedoran di dinding kembali terdengar. Namun kali ini lebih keras, berirama, seperti seseorang memukul dengan amarah. Disusul langkah berat di plafon dan suara air menyiram jendela. Rangga bangkit, ingin memastikan, tapi langkahnya tertahan ketika mendengar suara lain. Suara seseorang berjalan di luar kontrakan, pelan tapi pasti mengitari bangunan. Ketika ia menengok keluar lewat celah tirai, ia hanya melihat kegelapan. Namun entah kenapa, ia merasa ada mata yang menatap balik dari sana. Pagi berikutnya, Dimas pulang. Mereka bertiga duduk sarapan, mencoba mengusir ketegangan. Namun di tengah obrolan, Yanto tiba-tiba berhenti mengunyah. Pandangannya kosong menatap pintu depan. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah sedang berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Rangga dan Dimas saling pandang. Lalu, perlahan, Yanto mengangguk ke arah pintu, seperti mengiyahkan sesuatu. Setelah itu, ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. Nanti malam, dia datang lagi. Tanggal 4 Oktober 2012. Hujan gerimis membasahi jalan-jalan sempit di sekitar kontrakan nomor 4. Sejak sore, Yanto tampak gelisah. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali menatap pintu depan, seolah menunggu sesuatu. Malamnya, Dimas pergi sebentar untuk urusan kerja. Rangga tinggal sendirian bersama Yanto. Sekitar pukul 11 lewat, Yanto mulai mengigau. Suaranya bukan seperti suara yang biasa Rangga dengar. Lebih berat, lebih serak, dan terdengar asing. "Rang, dia udah di sini." Rangga mencoba menenangkan, tapi Yanto mulai mengerang. Tubuhnya menggigil hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba terdengar bam, bam, bam. Gedoran keras menghantam dinding sebelah kiri kontrakan, disusul suara langkah di plafon. Air mulai menetes dari jendela membentuk garis-garis basah yang berkilau dalam remang lampu. Rangga ingin keluar untuk melihat, tapi sesuatu menahannya. Perasaan berat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkram bahunya. Pukul 2 dini hari, Yanto berteriak pendek lalu terdiam. Matanya terbuka, menatap langit-langit, bibirnya bergetar. Jangan bawa gue," bisiknya. Rangga panik, berlari ke pintu mencari pertolongan. Begitu ia kembali, Dimas sudah berdiri di depan ranjang Yanto. Wajahnya pucat. Dia udah gak ada, Rang. Waktu menunjukkan pukul 11.55 siang keesokan harinya ketika ambulans membawa tubuh Yanto keluar dari kontrakan nomor 4. Rangga duduk di dalam bersama Dimas dan satu orang lain, yaitu gadis bernama Lindi yang tinggal di kontrakan nomor 1. Yang membuat Rangga gelisah, Lindi tidak terlihat berduka. Matanya justru tenang, seolah ia sudah tahu ini akan terjadi. Saat mobil ambulans berbelok meninggalkan gang sempit itu, Rangga menoleh sekali lagi ke arah kontrakan nomor 4. Dari jendela kamarnya, ia bersumpah melihat tirai bergoyang, seperti ada seseorang yang melambai pelan ke arah mereka. Perjalanan menuju Ngawi memakan waktu hampir 10 jam. Sepanjang jalan, Rangga memperhatikan Lindi yang duduk di kursi depan. Gadis itu jarang berbicara, namun sesekali ia melirik Rangga melalui kaca spion dengan tatapan yang sulit diartikan, antara iba dan sesuatu yang disembunyikan. Setibanya di rumah keluarga Yanto, suasana berubah muram. Ibunya langsung pingsan ketika mendengar kabar kematian anaknya. Anehnya, keluarga sudah berkumpul seolah mereka telah menunggu. Bahkan pamannya berkata, dia sudah minta pulang dari jauh-jauh hari. Malam setelah pemakaman, Rangga duduk bersama paman Yanto di teras. Dari obrolan itu, ia mengetahui sesuatu yang mengejutkan. Lindi bukan sekadar tetangga. Ia adalah anak dari Pak Rohmat,
seorang pria yang dekat dengan pemilik kontrakan, dan hubungan mereka jauh lebih rumit daripada yang Rangga bayangkan. Dulu, pemilik kontrakan dikenal ingin sekali punya anak namun bertahun-tahun tak berhasil. Konon, ia melakukan sebuah perjanjian gelap, sebuah pesugihan yang syaratnya aneh dan kejam. Anak yang ia dambakan akan lahir, tapi bukan dari rahim istrinya, melainkan dari wanita lain yang dipilih melalui perantara. Wanita itu adalah istri Pak Rohmat, dan anak yang lahir adalah Lindi. Yang lebih menyeramkan, perjanjian itu tidak berhenti di situ. Agar kekuatan dan kekayaan tetap terjaga, ada tumbal yang harus diberikan secara berkala. Tidak sembarang orang bisa menjadi tumbal. Mereka harus terundang untuk tinggal di kontrakan tertentu. Kontrakan nomor 4 adalah salah satunya. Lindi rupanya tahu semua ini. Bahkan Paman Yanto percaya ia diperintahkan untuk mengawasi Yanto sejak pertama kali mereka bertemu di kafe. Rangga menelan ludah. Semua potongan mulai menyatu. Makanan misterius yang selalu diantar, suara-suara di malam hari, penyakit aneh yang tak bisa dideteksi. Semua mengarah ke satu hal. Dan ketika ia menatap Lindi malam itu, gadis itu hanya berkata pelan, nyaris seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Aku gagal jaga dia. Harusnya dia nggak mati. Beberapa hari setelah pemakaman, Rangga dan Dimas kembali ke kontrakan nomor 4 untuk mengambil barang-barang mereka. Udara di gang itu terasa lebih dingin daripada biasanya, meski matahari siang memancar terik. Pak Rohmat menunggu mereka di depan, wajahnya serius. Kalian mau tahu kenapa tempat ini nggak pernah lama ditempati orang? Tanyanya pelan. Rangga dan Dimas hanya saling pandang, lalu mengangguk. Dengan langkah hati-hati, Pak Rohmat membawa mereka masuk. Lampu kontrakan sudah dipadamkan, hanya cahaya redup dari luar yang menembus tirai. Ia menuju kamar mandi, lalu menunjuk ke atas. Ada lubang kecil di plafon, nyaris tak terlihat dari posisi normal. Tengah malam, kita buka. Kalian lihat sendiri, katanya. Tengah malam, mereka bertiga kembali ke kontrakan. Tepat pukul 1, Pak Rohmat memanjat kursi lalu membuka penutup lubang. Bau anyir langsung menyeruak, tajam, menusuk hidung. Rangga menahan nafas, matanya menyipit melihat ruangan gelap di balik lubang itu. Dengan senter kecil, cahaya menyorot ke dalam, dan di sanalah mereka melihatnya. Sebuah ruangan sempit yang dipenuhi sesaji, bungkusan kain, bunga layu, dan piring-piring berisi sisa makanan basi. Di tengahnya berdiri sebuah altar kecil. Di atasnya terdapat 3 KTP, milik Yanto, Rangga, dan Dimas. KTP Yanto tercoreng garis merah tebal, seolah menandai bahwa ritual untuknya sudah selesai. KTP Rangga dan Dimas masih bersih. Namun, di ujungnya ada bercak kecil berwarna coklat tua. Jantung Rangga berdegup kencang. Ini darah, suaranya bergetar. Pak Rohmat mengangguk perlahan. Kalian masih selamat untuk sekarang. Tiba-tiba, dari arah pintu depan terdengar suara langkah pelan. Bukan langkah satu orang, tapi banyak, beriringan, semakin dekat. Lalu tanpa angin, pintu kontrakan terbuka sedikit seperti ada yang mendorongnya dari luar. Pak Rohmat mematikan senter. Diam, jangan bersuara. Mereka belum tahu kita ada di sini. Hening, hanya suara detak jantung Rangga yang terdengar di telinganya. Dari celah pintu yang terbuka, ia melihat sesuatu bergerak di luar. Bayangan-bayangan memanjang di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Langkah-langkah itu perlahan mendekat. Jumlahnya lebih dari 5. Gerakannya pelan tapi ritmis, seperti prosesi. Dan setiap kali salah satu bayangan melintas di depan pintu, udara di dalam kontrakan berubah semakin dingin. Rangga mengintip,
Dan saat itu, nafasnya tercekat. Di luar, berdiri sosok-sosok pucat dengan pakaian lusuh. Wajahnya tergenang air, rambut mereka basah menempel di kulit. Mata mereka kosong, hitam, tanpa cahaya. Air menetes dari ujung jari dan kaki mereka, meninggalkan jejak basah di tanah. Mereka berjalan dalam barisan, melewati kontrakan perlahan tanpa suara, kecuali bunyi tetesan air yang jatuh ke lantai semen. Di tangan salah satu dari mereka, Rangga melihat sesuatu, potongan kain biru dengan emblem kecil, kemeja yang sama persis dengan yang biasa dipakai Yanto. Pak Rohmat berbisik nyaris tanpa suara, "Itu mereka yang sudah jadi milik rumah ini. Kalau kita bersuara, mereka akan tahu kita ada di sini." Salah satu sosok berhenti tepat di depan pintu. Kepalanya menoleh sedikit, meski tubuhnya tetap menghadap ke depan. Bibirnya bergerak perlahan, membentuk kata-kata yang tak terdengar. Tapi Rangga tahu, ia memanggil namanya. Ketika barisan itu akhirnya berlalu dan menghilang di tikungan gang, Pak Rohmat menutup pintu perlahan. Udara pengap terasa sedikit lebih ringan, tapi tubuh Rangga masih gemetar. Ia tahu, sejak malam itu, sosok-sosok itu akan selalu mengitari pikirannya. Dan yang lebih menakutkan, salah satu dari mereka memegang kemeja Yanto. Artinya, Yanto bukan hanya mati di kontrakan itu. Dia masih di sana. Beberapa hari setelah melihat arak-arakan sosok basah itu, Rangga dan Dimas memutuskan tak akan tinggal lebih lama di kontrakan. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk pindah. Namun, rencana itu berubah ketika sebuah peristiwa aneh mengguncang gang sempit tersebut. Malam itu, suara ledakan mengagetkan seluruh penghuni. Api berkobar dari rumah pemilik kontrakan, nyala oren menari di langit gelap. Orang-orang berteriak, berlarian membawa ember, namun api hanya melahap bagian dalam rumah, seolah membakar sesuatu yang tersembunyi. Rangga melihat pemilik kontrakan keluar, badannya gosong di beberapa bagian, tapi anehnya masih hidup. Matanya liar, seperti sedang marah pada sesuatu yang tak terlihat. Pak Rohmat dan seorang pria bernama Chandra mencoba menahan, tapi teriakan pemilik kontrakan semakin keras. "Siapa yang ganggu kerjaan gue?" Di tengah kekacauan itu, Lindi berlari masuk ke rumah yang separuh terbakar, berteriak memanggil ayahnya. Rangga yang penasaran ikut mendekat, dan saat ia menjejak lantai ruang belakang, napasnya tercekak. Di pojok ruangan, duduk seorang wanita dengan rambut panjang acak-acakan, matanya kosong, mulutnya terkunci rapat. Tangannya diikat rantai ke tiang kayu, kulitnya pucat seperti tak pernah terkena matahari. Rangga menghampiri Rangga dan berbisik, "Itu ibunya Lindi, sudah lama dipasung, bagian dari perjanjian itu." Jeritan dari luar semakin keras, bercampur suara kayu runtuh dan kaca pecah. Udara di dalam rumah itu tiba-tiba menjadi berat, berbau anyir, bercampur asap. Lantai bergetar halus, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Rangga merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ini bukan sekedar kebakaran biasa. Ada sesuatu yang sedang dilepaskan malam itu. Sesuatu yang selama ini terkurung dan kini bebas mencari pengganti. Di tengah kepanikan, Chandra menarik Rangga keluar. "Kita harus pergi malam ini juga. Kalau enggak, giliran kita yang jadi bagian dari rumah ini." Rangga dan Dimas meninggalkan kontrakan nomor 4 malam itu juga. Mereka tidak membawa semua barang, hanya yang penting. Sisanya dibiarkan, termasuk beberapa pakaian lama milik Yanto. Dalam hati, Rangga merasa meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekedar benda. Ia meninggalkan sebagian dari dirinya. Beberapa bulan kemudian, Dimas menikah. Rangga datang sebagai saksi, berusaha tersenyum di tengah kebahagiaan temannya. Namun di hari itu, kejadian aneh kembali menghampiri. Saat prosesi akad berlangsung, pintu kamar Dimas terbuka sendiri.
Hembusan angin dingin masuk membuat lilin dekorasi bergoyang. Chandra yang juga hadir hanya berbisik lirih di telinga Rangga. Dia datang. Dia nggak pernah lupa janji. Rangga berusaha fokus, tapi ketika ia berjalan di belakang Chandra menuju kursi saksi, ia merasakan sesuatu yang familiar. Tarikan lembut di lengannya, seperti kebiasaan Yanto saat mereka berjalan bersama. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun di belakang. Usai akad, saat semua orang sibuk berfoto, Chandra meminta Rangga bergeser sedikit. Biarin dia ada di frame, katanya. Fotografer mengabadikan momen itu. Ketika hasilnya dilihat, di antara Rangga dan Dimas, tampak siluet samar seorang pria berkaos biru berdiri tegak menatap ke arah kamera. Baju itu adalah baju terakhir yang dipakai Yanto yang mereka tinggalkan di kontrakan. Malamnya, saat Rangga berpamitan, ia berdiri sebentar di halaman. Angin malam berhembus telan, membawa aroma tanah basah. Di antara keramaian, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Suara Yanto, pelan tapi jelas. "Gue janji, kita selalu bareng-bareng." Rangga menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanyalah jalan kosong. Sejak malam itu, ia tahu, janji itu tak pernah benar-benar putus. Yanto mungkin telah pergi dari dunia ini, tapi di antara bayangan dan dinginnya udara malam, ia masih berjalan di sisi mereka. Dan setiap kali Rangga mendengar bunyi air menetes di jendela, ia tahu sahabatnya sedang lewat.